Selamat datang dan selamat menikmati. Seseorang dari pengisi kuota mulai merasa ragu atas apa yang Suho kerjakan. Suho membayar mereka dengan bayaran yang lumayan dan hanya meminta mereka untuk menunggu. Seseorang mengatakan, ini sudah dungeon yang keempat, dan sampai saat ini bayaran mereka selalu diberikan. Selain itu, menyelesaikan gate adalah pelayanan kepada publik, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ada yang menjadi pertanyaan besar. Suho menyelesaikan gates tanpa tim pengumpul dan penambang, dia tidak akan mendapatkan untung dari sana. Dan juga, sebelumnya Suho menyelesaikan gate rank D, sekarang mulai menyelesaikan gate rank C. Entah apa yang dilakukan di dalam sana. Di dalam dungeon, terlihat Beru yang bertanggung jawab atas tim penambang, sedangkan Esil dan Gray menjadi tim pengumpul. Dan untuk Suho, ia berlatih dengan melawan bos laba-laba besar sendirian, dengan menggunakan pisau Rasaka Fang yang ia dapat dari dungeon sebelumnya. Tapi efek pelumpuh dari Rasaka Fang tidak berefek pada bos itu sama sekali. Suho berpikir dirinya sudah bertambah kuat sehingga dapat melawan bos rank C sendirian. Sepertinya ia bisa mencoba gate rank B selanjutnya. Tidak hanya dirinya naik level, Suho juga semakin mahir dalam bertarung. Dengan skill Ruler Authority, dirinya dapat memindahkan objek tanpa menyentuhnya. Apa yang terjadi bila ia membalut tangannya dengan Ruler Authority? Ternyata dengan balutan Ruler Authority, serangan Suho berdampak besar kepada bos itu. Dan tidak perlu waktu lama, bos itu pun dikalahkan. Saat Suho kembali, semua pekerjaan pengumpul dan penambang sudah diselesaikan. Suho menjual beberapa barang langsung ke item shop untuk mengumpulkan gold. Beru mengatakan, kalau Suho sudah semakin kuat, rank Suho sudah setara dengan Hunter rank B. Tidak hanya Suho, Esil dan Gray juga bertambah kuat. Suho baru menyadari kalau muncul status window untuk Esil dan Gray. Status window itu menunjukkan level berapa mereka sekarang. Esil mengatakan kalau mereka bukan player seperti Suho. Sepertinya hanya Suho yang bisa melihat status window mereka. Suho berpikir sepertinya mereka tidak dapat menaruh status poin, tapi status mereka bertambah seiring dengan kenaikan level. Akan bagus bagi mereka bila terus bertambah kuat. Suho mengajak mereka untuk membuktikan apakah mereka benar-benar bisa naik level. Suho memerintahkan Esil dan Gray untuk ikut raid lagi setelah ini selesai. Sekembalinya mereka ke Shadow Dungeon, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan gate merah di hadapan mereka. Terasa panas yang luar biasa dari gate itu, dan Biru tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Lalu muncul notifikasi quest darurat. Celah dimensi terdeteksi. Masuk ke dalam gate dan hancurkan yang menjadi penyebabnya. Suho memberikan Esil dan Gray jaket penahan panas dan mengajak mereka untuk menyerang gate itu. Mesir. Field Type Dungeon. Terlihat seorang hunter bernama Ryo Singh dari Asura Guild sedang berdebat dengan seorang hunter atas kepemilikan dungeon ini. Seorang hunter bernama Randolph dari Scavenger Guild memperingati Asura Guild kalau dungeon ini sudah menjadi hak milik Scavenger Guild. Bila Asura Guild keberatan, mereka akan menganggap itu sebagai deklarasi perang. Tentu saja Asura Guild keberatan dengan hal itu dan bersiap perang melawan Scavenger Guild. Tiba-tiba, Suho memanggil mereka dan bertanya, ada di mana dirinya sekarang? 30 menit sebelumnya, saat Suho sampai di dalam dungeon, mereka tak menyangka kalau akan melihat Desert Field Type Dungeon, dan sepertinya mana yang sangat kuat terasa dari dalam piramid tersebut. Mereka kebingungan karena ada mobil dan pagar pembatas di sana. Semestinya alat elektronik dan mesin tidak akan bekerja di dalam dungeon. Mungkin saja ini bukan dungeon tapi gate yang menuju belahan dunia yang lain. Suho ingin memastikan kalau gate ini masih berada di dalam Shadow Dungeon. Tapi setelah Suho mengeceknya, gate tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Para pengisi kuota yang berada di depan gate kebingungan, gate mereka tiba-tiba menghilang dari sana. Pada saat ini, Suho menebak kalau mereka berada di negara lain karena ada perbedaan bahasa. Sepertinya Guild Asura dan Guild the Scavenger sedang dalam kondisi berseteru atas dungeon ini. Randolph mengingat kembali pesan dari ketua guild mereka. Thomas Andre berkata, Nyonya Selner sudah memberikan ramalan. Seorang yang berhasil lolos dari jeratan kematian akan muncul kembali dengan kekuatan untuk membangkitkan yang sudah mati.
Dungeon piramid tampaknya muncul setelah ramalan itu dikatakan oleh Nyonya Selner. Piramid untuk bangsa Mesir mewakili kematian. Ini bukan suatu kebetulan. Randolph diperintahkan untuk mendapatkan hak atas dungeon itu. Randolph memperingati semua orang yang ingin mengambil hak atas dungeon ini. Bila mereka pergi sekarang, ia akan membiarkan mereka semua pergi dengan damai. Suho tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dungeon ini perlu diselesaikan olehnya karena quest darurat miliknya. Dan saat Suho menolak untuk pergi, Randolph langsung menyerang Suho dengan niat membunuh. Suho berhasil menghindari serangan itu dan langsung menyerang balik. Suho sengaja mengincar armornya agar tidak memberikan luka yang fatal. Randolph langsung meninju muka Suho dan membuatnya terpental menabrak dinding. Randolph memerintahkan agar anggota guildnya memusnahkan semua orang di sana. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Suho memastikan kalau The Scavenger Guild adalah musuhnya. Ia langsung menyerang salah satu hunter, tapi tampak serangan Suho tidak terlalu berefek. Suho ragu-ragu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia takut kalau serangannya bisa membunuh seseorang. Tiba-tiba Hunter Rio datang membunuh lawan Suho dan berkata, ia melihat Suho ragu-ragu. Apakah Suho takut untuk membunuh? Monster bukan satu-satunya bahaya yang mengincar para hunter. Suho harus melindungi diri dari orang-orang yang berbahaya, seperti The Lizard dan Rancor palsu. Suho mulai menyadari, meskipun ia bersiap untuk kehilangan nyawanya, tapi sepertinya itu belum cukup. Dirinya tidak pernah merasa perlu untuk membunuh seseorang sampai sekarang. Bahkan saat melawan Hyena Guild, ia mengalah karena perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Tapi berapa lama lagi dirinya bisa menjaga tangannya tetap bersih? Cepat atau lambat, dirinya akan berada di situasi membunuh atau terbunuh. Atau dalam situasi di mana ia harus membunuh untuk menyelamatkan yang lain. Dirinya terlalu fokus untuk menaikkan levelnya, ia tidak dapat bergantung pada idealis dunia sebelum bencana dimulai. Hanya itulah caranya, agar ia dapat melawan Lee Min-sung. Saat Hunter Singh mengajak Suho untuk bekerja sama melawan The Scavenger Guild, seseorang sudah bersiap untuk menyerang Hunter Singh. Tapi Suho dengan secepat kilat langsung menghajar orang itu sekuat tenaga. Suho sudah bertekad tidak akan ada lagi keraguan. Randolph yang melihat Tanker Guild mereka dikalahkan dalam sekali serang, menganggap Suho adalah orang yang sangat menarik. Suho memperkenalkan dirinya kepada Hunter Singh dan dirinya menerima aliansi dengan Asura Guild. Walaupun Suho dan Guild Asura sudah bergabung, jumlah mereka masih kalah banyak dari anggota Guild The Scavenger. Oleh karena itu, Suho memanggil pasukan bayangan untuk memperbanyak jumlah mereka. Hunter Singh terkejut. Ia tidak pernah melihat summoner dengan keahlian tempur jarak dekat. Dan terlebih lagi, jumlah pasukan Suho melebihi batas normal summoner. Tapi Randolph dapat mengalahkan pasukan bayangan Suho dengan sekali serangan. Beeru mengatakan, laba-laba bayangan itu lebih lemah daripada saat dia hidup, tapi ia tak menyangka bisa dikalahkan dengan sekali serangan. Bisa dikatakan kalau orang itu adalah yang terkuat di sini. Suho berencana menggunakan bond skill bersama Gray, tapi Asil menahan Suho. Asil ingin dia yang menjadi bond skill Suho sekarang, sembari mencari tahu bagaimana mengisi kekuatan skillnya. Tapi tiba-tiba sepasukan monster datang menyerang mereka semua. Sepertinya mereka keluar karena tertarik dengan keributan yang disebabkan pertarungan para hunter. Para monster muncul dari segala sisi dan mulai mengepung mereka semua. Randolph mulai mengerti akan arah ramalan tersebut. Bila semua mumi ini dibangkitkan oleh kekuatan pembangkit, pasti yang diramalkan berada di dalam dungeon. Ia tahu kalau mereka dikirim ke sini untuk mengamankan tempat ini. Semenjak pertarungan antar guild semakin lama dari yang ia perkirakan, akan lebih baik bagi mereka untuk masuk mencari yang ketua guild inginkan. Randolph memanggil semua anggota guildnya. Mereka akan membiarkan para hunter dan masuk ke dalam mengincar boss dungeon. Hunter Singh mencoba untuk mengejar mereka, tapi ia dan anggota guildnya dihadang oleh pasukan monster. Suho melihat posisi mereka yang tidak menguntungkan, dengan segera memanggil Gray dan melakukan bond skill. Suho yang sudah bertransformasi dapat dengan mudah mengalahkan semua monster yang menghalangi mereka. Suho langsung bergegas mengajak Hunter Singh untuk mengejar Scavenger Guild. Saat Randolph sudah berada di dalam, ia ingin melawan Suho lagi. Tapi ia sudah berada di depan pintu masuk ruangan bos. Saat mereka membuka pintu dan masuk, terlihat seekor monster yang terikat dengan rantai di sana.
Randolph berpikir, sepertinya monster itu bukan yang dimaksudkan dalam ramalan. Ramalan menyebutkan kalau itu sudah terbebas dari semua jeratan. Kemudian monster itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. Randolph dan yang lainnya hanya bisa terdiam tanpa tahu maksud perkataan monster itu. Tanpa disangka, monster itu menarik semua rantainya hingga putus dan langsung menyerang semua yang ada di hadapannya. Dalam sekejap semua anggota Guild The Scavenger terbunuh dan hanya menyisakan Randolph seorang. Randolph hampir tak percaya hunter mereka yang terkenal karena ketahanannya bisa dikalahkan hanya dengan serangan rantai. Lalu bos itu berdiri di hadapan Randolph dan membuka tangannya. Bos itu seakan menantang Randolph untuk menyerang dirinya dengan segenap kekuatan. Randolph yang tersinggung akan gestur bos itu, langsung mengeluarkan skillnya dan menyerang bos itu. Serangan Randolph tampak tidak berefek sama sekali. Randolph sadar kalau dirinya salah karena masuk ke dalam tanpa ketua guildnya. Bos itu mengambil ancang-ancang dan langsung menyerang. Randolph langsung mati hanya dengan satu serangan dari bos itu. Bos itu berkata, sangat mengecewakan. Ia berharap banyak kepada seseorang yang bisa masuk sampai sejauh ini. Tapi itu bukan masalah, ia dapat merasakan ada banyak makhluk di sekitarnya. Waktunya untuk keluar dan bermain sepuasnya. Saat Suho melawan monster undead yang tidak ada habisnya, ia mencoba untuk mengekstrak mayat monster tersebut. Tapi sayang, Suho baru mengetahui kalau ekstrak tidak berlaku juga kepada monster undead. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar dengan hebat, sekumpulan monster raksasa kelabang muncul dan langsung menyerang mereka. Esil menyerang monster itu sekuat tenaga, tapi tampaknya serangannya sama sekali tidak berefek. Hunter Singh mengatakan dirinya mempunyai feeling buruk akan monster yang ada di tempat ini. Ia juga tidak rela memberikan dungeon ini kepada Scavenger Guild, tapi yang terbaik untuk mereka saat ini adalah pergi dari tempat ini. Suho berpikir, quest darurat meminta dirinya memusnahkan inti dari Red Gate yang muncul di Shadow Dungeon. Ia tidak yakin apa yang akan terjadi kalau The Scavenger Guild membunuh bos sebelum dirinya. Apakah tidak akan ada masalah bila ia melarikan diri sekarang? Tiba-tiba mereka melihat monster keluar dari pintu masuk yang dilalui The Scavenger Guild. Mereka pikir tidak mungkin Scavenger Guild melewatkan monster itu. Saat melihat monster itu, insting Suho mengatakan kalau monster itu mempunyai kekuatan yang sangat menakutkan. Ia tidak perlu melihat warna nama dari monster itu untuk mengetahui kalau monster itu di luar kemampuan dirinya. Amut memerintahkan semua monster yang ada di sana untuk pergi. Dan dalam sekejap, satu persatu monster mulai masuk kembali ke dalam dungeon. Amut langsung mendekati Esil dan bertanya, apakah Esil bisa berbicara dalam bahasa monster? Dan Esil mengakui hal itu. Saat Amut sedang berbincang dengan Esil, seekor monster kelabang berusaha menyerang Esil. Dan dalam sekejap, Amut membunuh monster kelabang itu. Lalu Amut berkata, sepertinya para serangga tidak mematuhi perintah darinya. Ia akan menghabisi semua kelabang itu dan lanjut berbincang setelahnya. Lalu Amut dengan segera mulai menghabisi monster kelabang sampai tidak ada yang tersisa. Melihat tindakan Amut, membuat mereka meragukan rank dari dungeon ini. Mereka semua pikir kalau dungeon ini tidak lebih dari rank B, dan monster seperti Amut tidak sepatutnya ada di sini. Sepertinya Amut melihat semua orang selain Esil adalah gangguan, dan langsung menyerang Hunter Singh. Suho langsung menghalau serangan Amut dan berkata, apakah kamu akan membunuh semua orang karena mereka tidak bisa berbicara bahasa monster? Amut cukup terkejut, melihat ada manusia yang bisa berbicara dalam bahasa monster. Tapi Amut tampak tidak peduli dengan Suho, dan langsung menyerangnya. Melihat Esil yang khawatir akan Suho, Amut berkata, dirinya tidak tahu kalau orang itu teman Esil. Dirinya tidak akan meminta maaf, tapi setidaknya ia akan mengampuni nyawa Esil. Karena Esil adalah seorang demon, ia ingin semua pertanyaan segera dijawab oleh Esil. Amut bertanya, siapa yang memenangkan perang Monarch? Tampak Esil enggan menjawab pertanyaan Amut, membuat Amut kesal dan akan membunuh Esil saja. Tiba-tiba Suho memulihkan dirinya dengan hadiah Daily Quest dan berkata, bila Amut ingin tahu tentang perang Monarch, dirinya bisa menjawab beberapa pertanyaan. Semua Monarch sudah mati, Shadow Monarch yang membunuh mereka semua. Amut baru menyadari kalau perang Monarch sudah berakhir saat dirinya masih terkurung di dalam dungeon. Suho berpikir,
Sepertinya Ammut mempunyai hubungan dengan salah satu monark yang sudah mati. Ammut ia perkirakan setara dengan rank S, yang berarti mereka tidak boleh membuat Ammut kesal dan menyerang mereka semua. Setelah mendengar penjelasan Suho, Ammut berkata, sepertinya Shadow Monarch yang menjadi pemenangnya. Bila semua monark sudah mati, yang berarti Tarnak, The Iron-Bodied Monarch juga mati di tangan Shadow Monarch. Suho berpikir tentang pertanyaan itu. Bila Ammut bertanya tentang Iron Monarch, mungkin Ammut adalah bagian dari Iron-Bodied. Mungkin Ammut akan agresif bila mengetahui dirinya adalah anak dari Shadow Monarch. Tiba-tiba saja, Ammut langsung menyerang Suho. Beruntung Suho dapat menghindari serangan itu. Ternyata Ammut tidak suka kalau jawabannya tidak dijawab secara cepat. Ia pikir Suho sedang berpikir suatu kebohongan. Suho berkata, kalau dari yang ia dengar, semua monark sudah mati di tangan Shadow Monarch. Ammut berkata, pantas saja Tarnak tidak pernah mengunjungi dirinya lagi. Jadi bajingan itu akhirnya mati, dan ia harus berterima kasih kepada Shadow Monarch. Setelah mengetahui kebenarannya, Ammut berencana akan membunuh mereka semua, dan langsung menyerang Suho. Tampak Ammut melewati batas, dan rantai muncul mengikat badan Ammut. Lalu rantai itu menarik Ammut kembali masuk ke dalam dungeon. Suho merasa sedikit lega melihat Ammut ditarik kembali. Ia berencana untuk masuk lagi dengan hati-hati setelah memulihkan Grey dan anggota Guild Asura. Tiba-tiba quest Suho mengalami perubahan. Dirinya harus masuk ke dalam dan membebaskan Ammut, yang adalah pewaris Iron-Bodied Monarch. Sesampainya di ruangan Ammut, Suho melihat banyak mayat anggota The Scavenger Guild yang tampaknya semua dibunuh oleh Ammut. Saat bertemu dengan Ammut, Suho berkata, kali ini ia ingin perbincangan yang layak tanpa ada serangan. Dari yang Ammut katakan sebelumnya, sepertinya Ammut mempunyai dendam kepada Iron Monarch. Ammut berkata, bila itu yang ingin Suho tahu, ia punya banyak waktu untuk bercerita. Dirinya bernama Ammut, ciptaan Tarnak, The Iron-Bodied Monarch. Tapi penciptanya meninggalkan dirinya membusuk di dalam dungeon ini. Sebelumnya ia adalah monster biasa dan diubah oleh mereka menjadi seperti ini. Dirinya dikekang oleh rantai ini. Walaupun dirinya menghancurkan mereka, rantai ini akan kembali menarik dirinya kembali ke ruangan ini. Karena itu, ia tidak dapat masuk lebih dalam ke dalam dungeon. Ia tidak akan memaafkan Iron Monarch dan penyihir atas penyiksaan yang ia lalui. Suho berpikir, quest meminta dirinya membebaskan Ammut. Jadi ia harus melakukan sesuatu pada rantai itu. Tapi rantai itu tidak dapat dihancurkan, yang berarti ada cara yang lain. Sepertinya Ammut bukanlah bos dari dungeon ini. Ada monster lain di dalam dungeon yang tidak pernah dilihat oleh Ammut karena keterbatasannya. Suho berjanji akan membebaskan Ammut, tapi Ammut harus menuruti keinginannya. Ammut berkata, bila Suho membebaskan dirinya, semua perintah Suho akan dituruti olehnya. Tapi bila Suho membuat janji palsu, ia yakin kalau Suho akan tahu akibatnya. Suho berkata, ia berencana menghancurkan dungeon ini. Rantai yang membelenggu Ammut, mencegah Ammut, membunuh bos dungeon ini. Bila ia membunuh bos dungeon, sudah dipastikan kalau dungeon ini pasti akan hancur. Bila rantai itu tidak mempunyai tempat untuk menancap, rantai itu jadi tidak berguna. Mendengar rencana dan penjelasan Suho, membuat Ammut menyetujui perjanjian mereka. Saat Suho masuk menuju ruangan bos, Beeru ditugaskan untuk menemani Ammut. Ammut baru mengetahui Suho adalah anak Shadow Monarch dari Beeru. Ammut berpikir, hanya sejauh ini dirinya dapat masuk ke dalam dungeon. Sudah beberapa lama sejak Suho berjalan menyusuri ke dalam dungeon. Rencana akan gagal bila Suho tidak dapat mengalahkan bos dungeon ini, atau menghancurkan dungeon tidak berefek sama sekali kepada rantainya. Tapi dirinya merasakan keyakinan dari perkataan Suho. Tarnak, orang itu menciptakan dirinya untuk membuktikan kalau kekuatan fisik di atas segalanya. Tapi mereka yang terlihat lemah kadang dapat menjadi sangat kuat. Tapi ia yakin kalau Suho akan melakukan apapun untuk dapat membebaskan dirinya. Setelah Suho sampai di ruangan bos dan mengalahkan para penjaganya, Suho tinggal selangkah lagi mengalahkan bos dungeon itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you. Nama aslinya adalah Kim Jang Cheol, orang biasa yang baru lulus dari universitas di Korea. Kemarin, tiba-tiba ia menjadi Raja Iblis Kratos, raja terakhir dari sebuah game yang dirinya mainkan.
Tujuan dari game Paladin of Blood adalah untuk membangkitkan pahlawan yang tertidur. Sekarang dirinya dalam masalah besar. Tiba-tiba muncul seseorang, orang itu bernama Zephyros, salah satu bawahan Raja Iblis. Zephyros memberitahu Raja Iblis kalau pasukan mereka sudah bersiap untuk perang. Terlihat pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya, beserta keempat Jenderal Iblis, The Prince Who Drinks Blood, Asurat, Cold Monarch, Sirgi, Archduke of Fog, Hartok, Black Boulder Tyrant, Baal. Semua menunggu perintah Raja Iblis untuk memulai perang. Kratos berkata, semua pasukan iblis dengarkan. Dirinya, Raja Iblis yang bernama Kratos, memerintahkan semua pasukan iblis. Mulai dari sekarang, kita akan berhenti berperang dan mulai bertani. Para jenderal terdiam mendengar itu dan langsung memprotes perintah Raja Iblis yang tidak masuk akal. Kratos sangat ketakutan melihat para jenderalnya protes. Tapi para jenderal ketakutan juga melihat ekspresi Raja Iblis yang kelihatannya marah. Kratos berpikir, bila mereka memulai perang ini, dirinya pasti mati dibantai karakter utama miliknya. Kim Jin Cheol adalah seorang mahasiswa yang belajar jurusan pertanian universitas di Korea. Dirinya berharap bisa menjadi petani yang kaya raya. Ia sangat pintar dan menjadi andalan di kejuruannya. Menjadi yang terbaik di jurusannya yang berarti profesor pertama meminta dirinya membuat tesis untuknya. Profesor kedua meminta agar dibantu proyeknya. Dan profesor ketiga memerintahkan untuk membajak ladangnya. Dan dengan demikian, dirinya menjadi budak suruhan nomor 1. Kim berpikir, entah apa kehidupan yang dirinya jalani sekarang. Mengapa dirinya melakukan semua tugas, tapi para profesor yang mendapatkan semua pujian dan penghargaan. Kewarasannya hampir hilang, dirinya akan menjadi gila. Hanya ada satu cara mengembalikan kewarasannya, yaitu bermain game. Sebuah game yang sangat sulit luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menyelesaikan game ini 19 kali. Dirinya sangat ingin merasakan pencapaian, jadi ia bermain game itu tanpa tidur sama sekali. Pertama kali, kedua kali, 10 kali, dan akhirnya dirinya menjadi orang yang pertama kali menyelesaikan Paladin of Blood untuk ke-19 kalinya. Dirinya sangat senang, dirinya yang terkuat di dunia. Untuk ke-20 kali, kesulitannya akan bertambah besar. Akhirnya karakter Kim mencapai max level. Entah sudah berapa tahun ia lewati. Dan akhirnya, yang ke-20 kali. Saat Kim menekan tombol mulai, sebuah cahaya terang keluar dari televisinya. Jiwa Kim ditarik masuk ke dalam televisi. Kim berpikir, apa yang terjadi pada dirinya? Ia harus tenang, lagian dirinya pintar. Dirinya menjadi biru, yang berarti ini jiwanya. Mungkin dirinya tidak akan mati bila jatuh. Saat Kim melihat Tower of Life, ia yakin kalau berada di dalam game Paladin of Life. Saat ia melihat Tomb of Paladin, dirinya sangat senang. Ia akan merasuki karakter miliknya Aegid Kimchi, yang sudah hampir max level. Kehidupan sebagai yang terhebat akan dimulai. Saat Kim melihat karakter miliknya, dirinya berpikir, kalau dilihat-lihat, ia tidak ingin punya penampilan seperti itu. Jiwa Kim langsung bermanuver, menghindari karakter miliknya. Jiwa Kim dibawa pergi menuju tanah para iblis, dan merasuki tubuh Raja Iblis. Pada masa kini, saat Kim berada di tubuh Raja Iblis, Kim berpikir, bila saja dirinya tidak mempunyai pikiran bodoh saat melihat karakter miliknya saat itu, mungkin sekarang ia sudah menjadi karakter terkuat di sini. Dirinya sangat bodoh dan idiot. Saat Zephyros sedang berjalan dalam kastil, ia mendengar sesuatu dari balik pintu. Ternyata itu keempat Jenderal Iblis yang berencana untuk menggulingkan Raja Iblis. Asurat berkata, mari bergabung dan penggal kepala Kratos. Mereka akan membagi rata kekuasaan atas tahta. Kratos menjadi raja dengan mengambil kepala raja terdahulu. Hartok berkata, apa yang terjadi bila dugaan mereka salah? Setidaknya 2 orang akan menderita luka serius atau meninggal. Sirgi berkata, bila Asurat maju sebagai perisai, mereka akan mencobanya. Sedangkan Baal hanya terdiam. Ia berpikir dirinya lapar. Asurat bertanya kepada mereka semua, apa yang akan mereka lakukan bila benar ada bukti kalau Raja Iblis melemah? Semua menjawab serempak, mereka akan membunuh Raja Iblis, kecuali Baal yang masih berpikir dirinya lapar. Zephyros melaporkan kepada Raja Iblis, moral pasukan mereka hancur sehancur-hancurnya.
Ada banyak kasus kalau orang-orang saling serang dan memakan sesamanya. Dan juga beberapa meninggalkan tanah para iblis tanpa pemberitahuan. Keempat jenderal sangat marah. Mereka mengatakan kalau raja semakin melemah dan bekerja sama untuk memenggal kepala raja. Kratos berpikir apa yang terjadi dengan karakternya semenjak dirinya tidak merasukinya. Apakah hanya akan menjadi mayat saja? Kalau begitu, menyerang dunia manusia akan jadi rencana yang baik. Lalu Zephyros mengeluarkan rekaman dari Tomb of Paladin yang dikirim salah satu orangnya. Terlihat karakternya Aged Kimchi sedang menyerang dan menyiksa orang itu. Dan pada akhirnya, mencongkel mata orang itu seperti mainan. Melihat rekaman itu membuat Kratos ketakutan dan berpikir, sepertinya rencana untuk menyerang dunia manusia tidak akan bekerja. Sepertinya karakter miliknya dimainkan oleh seseorang yang gila. Dirinya tidak ingin bertemu Aged Kimchi. Ia harus tetap tinggal di sini bagaimanapun caranya. Pada saat ini, bila dirinya terlihat lemah atau menyerah, keempat jenderal akan membunuhnya. Dan bila dirinya menyerang dunia manusia, Aged Kimchi akan mencongkel matanya dan membunuhnya. Mengapa dirinya masuk ke dalam dunia game ini? Tidak ada kebahagiaan di sini. Hanya ada satu cara. Dirinya harus menyelesaikan masalah makanan dan membuat para iblis menjadi tenang. Zephyros bertanya, "Raja Kratos, kemana kamu akan pergi?" Kratos menjawab, "Maaf, dirinya akan pergi melihat tanah untuk bertani." Zephyros berkata, Raja Kratos adalah orang yang narsis, arogan, dan tidak punya tata krama. Mendengar raja berkata, "Maaf," terdengar sangat menjijikan dan menyeramkan. "Tolong jangan lakukan itu lagi." Zephyros dulu muncul sekali sebelum melawan Raja Iblis tanpa penjelasan. Para player berpikir kalau Zephyros sangat setia dan menghormati Raja Iblis, tapi Zephyros yang ini sangat menyebalkan. Zephyros bertanya, "Raja ingin bertani di tanah ini." Ia tak menyangka kalau ingatan Raja hanya setara otak udang. Raja Iblis yang terdahulu dan yang sekarang sudah pernah mencoba bertani di tanah ini. Dengan kondisi dan cuaca yang ekstrim, mestinya Raja sudah menyadari tidak ada yang bisa tumbuh di tanah ini. Kratos berkata, dirinya tahu kalau tanah ini disebut tanah kematian. Tapi, dengan kemampuannya sekarang, sangat mungkin untuk menyelamatkan tanah ini. Kratos berpikir, dirinya sangat membenci pertanian, tapi ia harus bertahan hidup sekarang. Sambil menulis, Zephyros berkata, Raja Iblis sudah semakin gila. Raja mulai menjadi gelandangan yang memakan tanah. Kratos berkata, "Apa yang kamu tulis? Berhenti menulis." Zephyros berkata, dirinya hanya menjalankan tugas. Mencatat semua perjalanan Raja Iblis adalah hal yang penting. Lagi pula, kemampuan mengingat dari Raja Iblis sudah semakin menurun. Setelah mencoba tanah itu, Kratos berpikir, tanah di sini tidak mempunyai nutrisi sama sekali. Tidak ada nitrogen juga. Nitrogen adalah elemen yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman tidak dapat menyerap nitrogen di udara, walaupun atmosfer terbentuk dari 78% nitrogen. Tapi manusia menciptakan nitrogen melalui perubahan kimia yang berujung pada peningkatan produksi pangan. Kratos berpikir, sepertinya mereka dapat menggunakan mekanisme perubahan nitrogen secara alami. Bila petir dengan tegangan tinggi, nitrogen dapat teroksidasi menjadi nitrat. Itu akan tercampur dengan air hujan dan terserap ke tanah. Dan skill utama Raja Iblis adalah Bloody Strike. Darah itu akan meledakkan petir dan kelembapan di saat yang bersamaan. Itu adalah teknik untuk menyuburkan tanah. Lalu Kratos maju dan mencakar tangannya. Sambil menahan kesakitan, Kratos berpikir, sakitnya sangat luar biasa. Raja Iblis pasti gila melakukan hal ini setiap kali mengeluarkan skill. Tiba-tiba Kratos tersadar. Keempat jenderal sedang menonton dirinya kesakitan. Keempat jenderal yakin kalau Raja Iblis semakin melemah. Zephyros juga mengatakan kalau Raja Iblis melemah. Sambil menahan kesakitan, Kratos berpikir, ini lebih baik daripada dibunuh keempat jenderalnya. Darahnya muncrat kemana-mana, tapi tidak ada yang terjadi. Kratos kembali memegang tangannya menahan sakit. Para jenderal maju dan bertanya, apakah Raja baik-baik saja? Kratos merasakan kalau dirinya dalam masalah besar. Terlihat Aged Kimchi menatap perbatasan tanah iblis. Ia berpikir ingatannya sama samar, tapi ia masih mengingat sebagian dari kehidupan sebelumnya.
Dirinya telah hidup lebih dari 10 kali di dunia ini. Ia selalu menuju tempat itu. Dirinya pergi ke tanah iblis karena pemanggilan tugas selalu mengarahkan ia ke sana. Tapi sekarang, pemanggilan tugas tidak berkata apa-apa. Apa yang harus ia lakukan sekarang dengan hidupnya?